Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, rahimakumullah di mana saja antum berada. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema menjelang subuh ini yang berhubungan dengan tokoh monumental kita, yaitu Kalimullah Musa alaihi salam. Kita akan lihat dari dua peristiwa besar ini apa yang dapat kita ambil pelajaran dari dua peristiwa ini. Peristiwa pertama, ketika Musa alaihi salam kembali ke Mesir, yaitu setelah dia menggembala kambing selama 10 tahun di Madian. Kemudian setelah menyelesaikan 10 tahun sebagai mahar dia menikahi putri orang Saleh tersebut, beliau lalu balik ke Mesir. Nah, dalam perjalanan itulah beliau, karena itu perjalanan di tengah malam buta, gelap, dan mereka tersesat jalan. Lalu dari kejauhan Musa alaihissalam melihat cahaya, karena mereka butuh cahaya untuk penerangan, dan dia berkata kepada istrinya, "Inni anastu naron," sesungguhnya aku melihat api. La'alli, mudah-mudahan aku akan datangi api itu, mudah-mudahan kita dapat petunjuk, paling tidak kita dapat memanfaatkan sedikit dari api yang memancarkan cahaya tersebut. Lalu ketika beliau Musa alaihissalam mendekat ke sumber cahaya, disitulah ternyata apa yang beliau lihat. Yang beliau lihat adalah cahaya. Kemudian disitulah untuk pertama kali Musa alaihissalam diangkat, ya, diresmikan sebagai nabi dan rasul untuk mengingatkan Fir'aun dan kaumnya, pembesarnya yang selama ini mengistibdad, menjajah, memperbudak Bani Israel. Musa alaihissalam diberi tugas oleh Allah untuk menarik kembali, mengeluarkan Bani Israel dari kekejaman Firaun, dikembalikan ke Baitul Maqdis. Jemaah rahimakumullah. Yang menarik adalah dalam peristiwa ini, ketika Musa mendekat sumber cahaya tadi, dan lalu dia diseru, ternyata itu adalah Allah, ya, Allah, tapi bukan dalam bentuk zat fisik. Allah bukan fisik, cahaya. Dan disitulah Musa lalu diberi tugas untuk mengingatkan Fir'aun dari ketakaburan dia, karena Fir'aun adalah simbol pengingkaran terhadap wujud Allah yang paling tinggi dengan ucapan beliau yang dia berikan dalam Al-Quran,
Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang tertinggi. Musa Allah tugaskan untuk mengingatkan Firaun dengan ucapannya yang melampaui batas tersebut. Lalu terjadi dialog. Inni anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, kepada Musa. Wastafaituka, dan aku memilih Musa birisalati wa bikalami. Aku memilihmu wahai Musa dengan tugas risalah, kenabian, kerasulan, wa bikalami, dan dengan kalamku, yaitu Allah mengajak Musa bicara tanpa ada wasita, tanpa ada penengah, malaikat siapapun, tidak, tanpa ada penengah, Jibril umpamanya tidak ada. Makanya Musa digelari dengan kalimullah, yaitu orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa perantara apapun dan siapapun. Kita lihat ketika terjadi dialog, Allah dalam tanda petik memperkenalkan, inni anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang pantas diibadahi kecuali aku, kata Allah, fa'budni, maka beribadahlah kepadaku, sembahlah aku, tauhidkan aku, satukan aku, ya, tauhidkan dalam semua tindak ibadahmu. Inni anallah la ilaha illa ana fa'budni. Lalu terjadi dialog berlangsung. Nah, kita lihat. Lalu Allah bertanya kepada Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Lalu Musa menjawab, hiya asaya, oh, dia tongkatku. Ini di tangan kananku ada tongkatku. Hiya asaya, atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Kita lihat di sini. Musa ketika Allah tanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Itu materi. Musa menjawab dengan pertanyaan yang melebihi, dengan jawaban yang melebihi pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya hanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Mestinya pertanyaan ini cukup dijawab dengan hiya asaya, oh ini tongkatku, selesai. Tapi kita lihat di sini mengapa Musa memperpanjang pertanyaan dengan jawabannya yang melebihi pertanyaan. Jadi hiya asaya, lalu dia tambahkan atawakkau 'alaiha, satu, atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Dengan tongkatku ini atawakkau, atamidu, aku bertumpu, ya, di atas tongkatku ini, kata Musa. Jawaban Musa pada Allah Maha tahu. Allah alim bidati sudur, Allah Maha tahu semua apa yang terjadi. Atawakkau 'alaiha, dengan tongkat ini aku bertumpu di atas tongkat ini. Wa hussu biha 'ala ghanami, dan dengan tongkat ini aku memukul daun-daun untuk memberi makan ke kambing-kambingku. Wa hussu biha 'ala ghanami. Kemudian yang ketiga dikatakan waliya fiha ma'aribu ukhra, dan tongkatku ini memiliki ma'arib, manafi', ya, manfaat yang lain di samping yang dua tersebut. Jadi Musa sedang menjelaskan, dalam tanda petik, Musa menjelaskan kepada Allah apa kegunaan tongkatnya. Padahal Allah tidak minta. Lalu, apa yang kita tarik? Yang kita tarik dari pertanyaan, dari peristiwa ini adalah bahwa Musa mengerti sekali bahwa pertanyaannya hanya bertanya, apa di tangan kananmu? Yang cukup dijawab dengan tongkatku, selesai. Tapi Musa memperpanjang dengan tiga hal, yaitu aku bertumpu di tongkat ini, kemudian aku memukul daun-daunan untuk memberi makan kepada hewanku, yaitu kambingku, kemudian tongkat ini memiliki manfaat-manfaat yang lain. Apa yang kita tangkap? Yang kita tangkap dari seorang Musa adalah Musa sedang mengulur waktu, memperpanjang. Ya, sekali lagi, Musa sedang mengulur waktu, memperpanjang, menikmati kebersamaan dia dengan Allah.
Perhatikan, Musa menikmati kebersamaan dia bersama Allah. Ini adalah pesan ilahiyah yang sangat tinggi ketika seseorang merasa betah untuk berlama-lama bermunajat dengan Allah. Sekali lagi, Musa sengaja memperlama. Mengapa dia perlama? Karena dia tidak puas-puasnya menikmati ma'iyatullah, kebersamaan dia dengan Allah. Ini peristiwa pertama. Peristiwa pertama terjadi di Bilwadil Muqaddas Tua. Jadi peristiwa pertama ini, perjumpaan pertama Musa dengan Allah secara langsung tanpa perantara, itu terjadi di tempat yang rendah, yaitu Wad. Wad itu lembah, lembah otomatis dia rendah. Ya, jadi di lembah Tua, lembah suci yang namanya Tua. Ya, innaka bil wadil muqaddasi Tua. Nah, lalu sekarang kita bandingkan dengan al-liqa'us tsani, pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua dengan Allah secara langsung tanpa perantara terjadi ketika Musa telah berhasil mengeluarkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun, dan Fir'aun sendiri tenggelamkan. Lalu Musa berjalan bersama Bani Israel, memimpin Bani Israel untuk kembali ke Baitul Maqdis. Nah, di sanalah Musa memiliki ada perjanjian dengan Allah, limiqatina, ada perjanjian dengan Allah, yaitu ketika Musa menghadap Allah di Bukit Tursina. Perhatikan, Bukit Tursina. Dan di sana dia bertemu dengan Allah setelah dia melakukan 40 hari persiapan beraudiens, berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Nah, terjadilah dalam pertemuan kedua ini hiwar, dialog antara Allah dengan Musa. Lalu, apa yang kita lihat dalam dialog pertama? Kita akan bandingkan antara dialog pertama dan dialog kedua. Dalam dialog kedua ini, ada sebuah peristiwa yang sangat monumental, sangat menarik, yang menginspirasi kita. Apa itu? Ketika dalam pertemuan ini kedua ini Musa menerima lauh mahfud, nuskhah, ya, berupa kitab suci, ya, Taurat, ya, yang dalam bentuk tulisan di lauh alwah, ya. Nah, dalam pertemuan ini Musa menerima itu, namanya Taurat. Lalu ketika selesai penerimaan itu, Musa mengajukan sebuah permintaan. Kalau kita bandingkan, sebuah permintaan sama dengan ketika leluhur beliau, kakek beliau di atas jauh, yaitu Nabi Ibrahim. Saya sudah bahas itu dalam pembahasan yang lain, yaitu ketika Ibrahim meminta kepada Allah untuk memperlihatkan bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, kalau Musa dengan kalimat yang sama, Rabbi arini. Kalau dulu Ibrahim mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kalau sekarang Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabb, ya Tuhanku, beri aku kesempatan untuk bisa anzur ilaik. Nazara yanzuru ila, anzur ila, itu melihat secara fisik. Ya, dalam redaksi Al-Quran ketika digunakan kata kerja nazara yanzuru ila, ya, ila, itu menunjukkan bahwa melihat sesuatu secara fisik. Jadi Rabbi arini anzur ilaik, ya Rabb, ya Tuhanku, izinkan aku, perlihatkanlah dirimu agar aku bisa melihat kepadamu secara ayanan, mata telanjang. Lalu apa kata Allah? Ya Musa lan tarani, wahai Musa, kamu tidak mungkin bisa melihat aku. Fanzur ilal jabal, kalau kamu ingin bukti, coba. Kalau kamu ingin lihat aku, Allah katakan, fanzur ilal jabal, lihatlah ke bukit itu, ke gunung itu, al-jabal, gunung. Istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap kokoh di tempatnya, tetap kokoh, fasawfa tarani, kamu akan bisa lihat aku. Nah, kemudian Allah tajalla itu menampakkan, ya, menampakkan,
menampakkan dengan penampakan yang khusus, yang cocok dengan kebesaran dan keagungan Dia, yaitu Allah itu cahaya. Jadi entah berapa sedikit saja singkap cahayanya itu, gunung tersebut hancur berantakan. Dan wa kharra Musa sa'ika, Musa pun jatuh tersungkur pingsan. Nah, apa pelajarannya? Kita lihat, Musa tidak puas dengan hanya sekedar mendengar. Karena dalam pertemuan pertama di lembah, ya, di lembah, ya, Suhul rendah itu, pelataran rendah, di situ dia hanya mendengar suara. Suara siapa? Suara Allah. Yakin itu, suara Allah. Ya Musa, inni Allah. Wahai Musa, sungguhnya aku adalah Allah. Ya, wa nakhtartuka, aku memilihmu. Birisalati wa kalami, aku memilihmu dengan risalah dan kalamku. Itu suara. Nah, dalam pertemuan kedua, Musa tidak puas hanya dengan suara. Maka dia minta, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabb, izinkanlah aku, tambahkanlah dirimu, aku ingin melihat kepadamu secara mata telanjang. Jemaah rahimahullah. Di sini hikmah yang terdalam yang kita ambil. Pertemuan pertama terjadi di dataran rendah, di lembah rendah. Pertemuan kedua terjadi di Bukit Turusina, berarti tinggi. Yang satu rendah, yang satu tinggi. Apa yang kita tangkap? Di sana ada isyarat latifah, isyarat ilahiyah. Apa? Seorang mukmin hendaknya dia merangkak, menanjak, su'ud, menaiki tangga-tangga langit. Sekali lagi saya ulangi, seyogianya seorang mukmin dari dua peristiwa ini memberi isyarat kepada kita bahwa Muslim hendaknya dia, perjalanan dia naik, menanjak dan menanjak di langit, ke langit dan ke sana. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itulah, kata Allah dalam Al-Quran, rizqukum, rizki kalian, wa ma tu'adun, dan semua yang kalian dijanjikan. Jadi semua yang mulia-mulia, yang agung-agung adanya di langit. Oleh karena itu, orientasi hidup seorang Muslim mestinya langit, langit dan langit, bukan bumi. Seorang mukmin tidak boleh tersandar dengan bumi. Ya dikatakan dalam Al-Quran, akhlada ilal ard. Dia tidak boleh terjadi yang namanya akhlada ilal ard. Akhlada ilal ard itu mengekalkan, mengedepankan, mendahulukan bumi, dunia, dibanding akhirat. Akhirat itu kemudian, dan semua yang dijanjikan itu adanya di langit. Jadi perjalanan Musa dari yang rendah tadi, yang hanya sekedar mendengar suara, kemudian masuk kepada alika usani, pertemuan kedua di Bukit Tursina, Musa ingin melihat langsung kepada Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Itu kalimatnya. Ini juga sekaligus menginspirasi kepada kita sebagai Muslim agar meminta kepada Allah boleh-boleh saja, wajar-wajar saja. Ajukan semua pertanyaanmu, semua permintaanmu. Allah maha segalanya. Perkara nanti Allah ijabah atau tidak, itu perkara kedua. Tapi yang namanya permintaan, ajukan apapun permintaanmu. Musa meminta melihat Allah, dan dia tidak disalahkan, hanya dia tidak dikabulkan. Tidak ada yang salah dengan permintaan Musa. Ya, sekali lagi jemaah yang berbahagia, tidak ada yang salah dengan permintaan Musa. Sama aja dengan tidak ada yang salah dengan permintaannya Ibrahim ketika dia meminta kepada Allah untuk perlihatkan kepada dia bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati. Tidak ada yang salah. Kepada Allah minta saja apa saja. Nah, sekali lagi dalam perbandingan dua pertemuan tersebut, ya, kita temukan bahwa
seyogianya seorang mukmin dia harus meningkat. Dan dari pertanyaan Musa di sana terselip sesuatu yang dirindui, ya, sesuatu yang sangat diinginkan, yaitu apa? Melihat Allah secara langsung. Tapi Allah menetapkan bahwa melihat Allah secara langsung tidak akan terjadi di bumi, di dunia. Hatta walaupun itu seorang nabi dan rasul yang sekelas Musa sekalipun, bahkan Nabi Muhammad, bahkan dikatakan oleh ulama semua para malaikat yang jumlahnya hanya Allah yang tahu itu belum, ya, bukan tidak, tapi belum melihat Allah. Mengapa saya katakan belum? Karena melihat Allah itu pada saatnya akan terjadi. Dan itu merupakan nikmat yang tertinggi, yang tidak ada kelezatan, tidak ada kenikmatan dibandingkan dengan ru'yatullah, an-nazar ila wajhillah, melihat Allah secara langsung. Nanti di akhirat, nikmat tertinggi yang mengalahkan semua nikmat-nikmat surga adalah melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada saat itu kaum mukminin yang bersinar itu nadirah, sumringah, ceria, bahagia, terpancar dari raut muka mereka. Ila rabbiha nazirah, kepada Rabb mereka, Tuhan mereka, nazirah. Nazirah lagi, nazara yanzuru, melihat. Jadi Al-Quran dengan jelas menetapkan, ya, menegaskan bahwa hanya persoalan waktu. Pada saatnya nanti kaum mukminin Allah perkenankan, beri izin untuk melihat zat wajah Allah yang maha agung, yang itu cahaya di atas cahaya. Dan salah satu syarat seperti yang saya ungkap dalam kajian yang lain, syarat untuk menemui Allah yang maha cahaya, maka yang menemui, orang yang menemui siapapun dia harus punya bekal cahaya. Mengapa? Karena dia harus memupuk, memperbanyak cahaya ketika dia di dunia dengan beramalan-amalan soleh, sehingga nanti dia punya bekal untuk bertemu dengan yang maha cahaya, Allahu Jalla Jalaluhu. Demikian tausiah singkat menjelang subuh. Benar dari Allah, salah dari pribadi kami. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.